Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembahasan materi sejarah Indonesia kelas 12 semester pertama. Pada kesempatan kali ini tema yang akan dibahas yaitu tentang pemberontakan DI ataupun TI, kepanjangannya dari Darul Islam ataupun Tentara Islam Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang pemberontakan DI ataupun TI di Jawa Barat. Penggagas berdirinya DI ataupun NII yaitu Sukarmanji Marijan Kartosuwiryo. Dia berasal dari tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia ataupun PSII. Kemudian yang menjadi salah satu latar belakang didirikannya NII ataupun DI, Kartosuwiryo menolak hasil persetujuan Renville. Hasil dari persetujuan Renville, ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang berjumlah sekitar 400.000 orang tetap memilih tinggal di wilayah Jawa Barat. Sedangkan hasil dari perundingan Renville, wilayah Jawa Barat itu harus dikosongkan karena wilayah Jawa Barat merupakan wilayah dari kekuasaan Belanda. Nah, ini kita bisa lihat peta hasil dari perundingan Renville. Yang merah ini yang untuk di Jawa Barat masih dikuasai oleh Belanda. Nah, berarti warga Pasundan, warga ataupun masyarakat Jawa Barat harus hijrah, harus dikosongkan. Ya, itu pasukan Hizbullah, Kartosuwiryo tidak mau menerima ataupun tidak mau pergi dari wilayah Pasundan, dan dia memilih tetap tinggal di Pasundan ataupun Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1949, kontak senjata pertama kali terjadi dengan TNI terjadi ketika pasukan Siliwangi kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kemudian di Jawa Barat terjadilah perang segitiga antara TNI, Tentara Islam Indonesia, dan Tentara Belanda. Ini gambar ilustrasi dari pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia. Ini naskah proklamasi Negara Islam Indonesianya. Kemudian ini uang yang dikeluarkan pemerintah Negara Islam Indonesia. Kemudian upaya penumpasan DI yang berada di Jawa Barat, pemerintah RIS itu kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat, membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Kemudian yang kedua, Wali Al-Fatah pada masa kabinet Natsir membujuk Kartosuwiryo untuk melakukan perundingan. Kemudian yang berikutnya, pasukan Siliwangi melakukan operasi militer yang dikenal dengan operasi Baratayuda ataupun strategi pagar betis, dan berhasil mendesak kelompok DI ataupun TII untuk menyerahkan diri. Nah, karena ini pasukan Siliwangi kesulitan untuk menumpas para Hizbullah ini karena mereka tinggalnya di pegunungan. Maka untuk melemahkan, untuk menangkap pasukan Hizbullah ataupun DI, maka dengan strateginya pagar betis dengan cara tentaranya itu tinggal di perkampungan-perkampungan penduduk. Dan di sana ketika pasukan DI TII
ingin mencari makanan karena tinggal di gunung ya, mereka mengandalkan makanan dari penduduk. Karena di wilayah penduduk ini, di sekitar lereng-lereng gunung ini dijaga ketat oleh TNI, yang maka pada akhirnya daripada kelaparan, pasukan DI menyerahkan diri terhadap tentara Siliwangi. Kemudian pada 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber di daerah Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan dari Batalion 328 Divisi Siliwangi. Kartosoewirjo kemudian dieksekusi mati di Kepulauan Seribu, Jakarta pada tanggal 5 September 1962. Nah, berikutnya DI ataupun TI yang ada di Jawa Tengah. Pemberontakan DI ataupun TI Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah. Dia berasal dari Komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatar belakangi karena kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville juga, yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Ini latar belakang untuk DI di Jawa Tengah, mirip dengan pemberontakan DI yang ada di Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosoewirjo. Bumi Ayu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bambang Supeno gugur. Lantas kemudian bagaimana upaya penumpasan DI ataupun TI yang ada di Jawa Tengah? Yang pertama, pada tahun 1950 TNI membentuk Gerakan Banteng Negara atau singkatan dari GBN di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini, kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Bahrun. Pada tanggal 22 Desember 1950, Amir Fattah pun berhasil ditangkap oleh operasi militer. Kemudian yang ketiga, DI TI yang berada di wilayah Aceh. Nah, ini penyebabnya karena penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara oleh pemerintah Indonesia. Kemudian akibatnya itu Daud Bereh dan para pengikutnya, terutama anggota Persatuan Ulama seluruh Aceh yang dipimpinnya, kecewa. Kemudian memproklamasikan berdirinya DI TII di wilayah Aceh di bawah Kartosoewirjo. Nah, guna menghimpun dukungan rakyat, Daud Bereh mengobarkan sentimen agama, jadi menggunakan agama Islam dan kedaerahan untuk menghimpun dukungan rakyat. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosoewirjo yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintah Republik Indonesia, melainkan mendukung berdirinya negara Islam di bawah pimpinan Daud Bereh. Ini yang di sebelah
samping kanan bendera DI ataupun TII di Aceh. Kemudian upaya penumpasan DI TII di Aceh itu yang pertama, untuk mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer Letnan Kolonel Samaun menerapkan kebijakan konsepsi prinsipil bijaksana. Kemudian pada tanggal 5 dan 7 Juli 1957, Samaun mengadakan pertemuan dengan para tokoh DI di Desa Lamteh yang menghasilkan Ikrar Lamteh. Pada tanggal 17 Desember 1962 diadakanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam 1 Kolonel M. Yasin. Secara bertahap, gerakan DI di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dan situasi keamanan di Aceh dapat pulih kembali. Berikutnya, pemberontakan DI TII di Sulawesi Selatan. Yang menjadi penyebabnya yaitu pemerintah Republik Indonesia ataupun RIS menolak permintaan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI ataupun APRIS, kepanjangan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan dijadikan sebagai divisi ataupun brigade Hasanuddin dengan Kahar Mujakar sebagai panglimanya. Itu yang menjadi latar belakang munculnya gerakan DI ataupun TII di Sulawesi Selatan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Mujakar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo. Upaya penumpasan DI TII di Sulawesi Selatan, jalannya pemberontakan DI di Sulawesi Selatan ini berlangsung ataupun bertahan cukup lama ya. Pemberontakan baru berakhir setelah Kahar Mujakar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI pada 3 Februari 1965. Oke, itu untuk bahasan terkait tentang pemberontakan DI TII yang ada di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian muncul DI TII yang ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah. Kemudian muncul di Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Daud Bereh. Kemudian muncul juga di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Mujakar. Dan alhamdulillah kesemuanya itu berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia, baik secara fisik ataupun kekerasan operasi militer, ada juga dengan cara perundingan. Oke, itu saja. Sampai berjumpa lagi di video materi-materi tentang sejarah yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.